Baik saudara semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Strategik. Kali ini kita akan membahas bab yang keempat tentang analisis lingkungan internal. Jadi dikaitkan dengan bab yang sebelumnya tentang lingkungan eksternal juga lingkungan industri. Sekarang kita membahas tentang lingkungan internal. Ini apa? Maksudnya adalah bahwa lingkungan internal lingkungan di dalam perusahaan, lingkungan di mana perusahaan harus mengetahui apa sih kekuatan dan apa kelemahan di masing-masing perusahaan. Jadi kalau yang sebelumnya kita belajar tentang bagaimana peluang dan juga ancaman di luar perusahaan, sekarang kita belajar tentang bagaimana kekuatan dan juga kelemahan dari perusahaan. Itu tema utama dari materi ini. Yang pertama apa? Apa tujuan dari perusahaan harus menganalisis lingkungan internal? Tujuannya adalah biar tahu apa kekuatan apa kelemahan perusahaan, sehingga dapat memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan. Serta nanti kalau ada situasi yang tidak menentu atau uncertainty, perusahaan dapat mengantisipasinya. Misalnya adalah tentang situasi seperti ini pada saat ada virus corona COVID-19. Nah, ini adalah situasi yang tidak menentu. Nah, bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan keunggulannya dan dapat meminimalkan kelemahannya? Disinilah diuji bagaimana perusahaan dapat bertahan di situasi yang krisis. Sudah semuanya, bagaimana contoh perusahaan dapat memaksimalkan kekuatannya? Misalnya adalah perbankan. Perbankan yang dikenal memiliki teknologi yang cukup canggih, misalnya adalah BCA, Bank Sentral Asia. Ini adalah bank yang memiliki teknologi yang cukup canggih. Ini dikenal sebagai kekuatan atau juga keunggulan dari BCA. Apalagi misalnya adalah BRI, Bank Rakyat Indonesia. Ini adalah bank yang dikenal dengan kekuatan sebagai bank yang memiliki jaringan sampai ke pelosok desa. Ini adalah contoh kekuatan dari perbankan. Nah, ini harus dimaksimalkan oleh para perusahaan. Dan ini kemudian juga harus tahu bagaimana memaksimalkannya. Contoh lain adalah ketika dulu mie sedap itu dapat menggerus berapa persen dari kekuatan pasar Indomie, ya. Kenapa dia bisa seperti itu bersaing dengan Indomie? Karena ternyata bumbunya itu lebih menarik dan lebih berasa daripada yang Indomie. Nah, ini contoh kekuatan-kekuatan di dalam perusahaan, ya. Jadi itu adalah kekuatan yang harus dimaksimalkan oleh perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Ada namanya sumber daya perusahaan. Resource perusahaan itu ada dua. Pertama adalah sumber daya yang berwujud atau tangible asset. Yang kedua adalah intangible asset. Jadi dua sumber daya ini harus dimaksimalkan oleh perusahaan. Pertama adalah yang namanya tangible asset atau sumber daya perusahaan yang berwujud. Apa contohnya? Misalnya adalah lokasi pabrik yang dekat dengan jalan raya, aksesnya mudah, kemudian mempunyai teknologi yang canggih, mesin-mesin terbaru, kemudian juga memiliki kendaraan yang cukup mumpuni, bagus juga, kemudian kondisi tanah memiliki yang banyak tanah, banyak pabrik. Itu adalah contoh bagaimana sumber daya berwujud perusahaan. Nah, yang kedua adalah sumber daya tak berwujud atau namanya intangible asset. Ini juga penting apalagi di kondisi revolusi industri 4.0.
semuanya serba teknologi informasi, semuanya serba revolusi 4.0 ya. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa mengkonversi atau juga beralih ke intangible asset ya. Ini jadi harus dikembangkan. Jadi sekarang banyak toko-toko, banyak juga pabrik-pabrik yang sudah beralih ke intangible asset ya. Bagaimana tidak lagi harus punya pabrik yang besar, toko yang dekat dengan jalan raya, nggak perlu. Karena apa? Sudah ada yang namanya misalnya adalah GoFood, GrabFood. Itu kan juga membantu. Sehingga kita lihat bersama para UKM-UKM makanan itu bisa dikenal walaupun dia di gang kecil, di desa kecil. Itu seperti itu Jadi perusahaan harus dapat mengkonversi, merubah kondisi tangible asset ke intangible asset. Sekarang tidak lagi harus punya tempat yang bagus, tidak harus punya tempat di jalan raya, tetapi apa yang penting apa? Akses dapat diketahui oleh orang banyak. Gitu ya. Jadi itu bagian pertama dari materi ini. Nanti kita lanjutkan bersama. Stay tune.